Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maqtasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin al muslim akhul muslim, yakni harrama damuhu wa arduhu wa maluhu. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Salah satu dari sifat manusia yang selalu ada pada kebanyakan manusia itu adalah perasaan dengki, perasaan iri, sirik kepada orang lain, sehingga muncul dalam istilah senang melihat orang lain susah, atau susah melihat orang lain senang. Di mana seseorang itu merasa senang ketika orang lain itu dalam kesusahan, senang melihat orang dalam keadaan kesulitan, kerepotan, dalam keadaan duka, nestapa dan lain sebagainya. Sebaliknya ada juga orang yang dia itu akan susah melihat orang lain senang, melihat tetangganya beli mobil baru, melihat saudaranya menggunakan kendaraan baru, memakai aksesoris baru, memiliki rumah yang bagus gitu, dia susah, dia tidak merasa nyaman dengan keadaan itu. Dan ini adalah salah satu dari penyakit hati yang ada pada diri manusia dan sangat-sangat bahaya. Kenapa? Karena ini menjadi salah satu dari sebab seseorang masuk ke dalam neraka dan mendapatkan azab yang pedih. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat ke-48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maqtasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan, buhtanan wa ismam mubina. Jadi ayat ini menjadi salah satu ancaman bagi mereka yang dengki, mereka yang tidak suka, bahkan sampai kepada level menyakiti orang lain, menyakiti umat Islam tanpa adanya kesalahan dari orang lain itu, tanpa adanya kesalahan dari umat Islam itu sendiri, maka dikatakan faqad ihtamalu buhtanan, mereka itu sungguh, mereka itu telah memikul kebohongan, kebohongan. Buhtan ini adalah salah satu dari istilah yang menunjukkan seseorang itu disebut sebagai kadzab, bahkan satu versi mengatakan sebagai dajjal, orang yang sering melakukan kebohongan. Dan ini kita lihat saat ini di mana seseorang yang karena bencinya dengan seseorang, karena dengkinya dengan seseorang, karena siriknya, sirik dalam konteks bahasa sehari-hari artinya iri dengan seseorang gitu, sehingga dia kemudian menyakiti orang tersebut dan dia senang, dia puas ketika sudah menyakiti baik secara lisan atau secara anggota badannya. Kemudian dikatakan buhtanan wa isman mubina, dan juga dosa, isman mubina, dosa yang jelas, dosa yang nyata, dosa yang betul-betul kelihatan. Nah, ini berarti kembali ke tadi sebagai contoh bahwa seseorang yang menyakiti orang lain, yang menyakiti kaum muslimin tanpa adanya kesalahan dari orang lain tersebut, tanpa adanya kesalahan dari kaum muslimin tersebut, maka dia telah melakukan kadzab, dia telah melakukan sebuah kebohongan besar, kebohongan nyata. Ingat, kebohongan dalam konteks ini karena dia itu sudah Dia sudah menyakiti orang lain, padahal kita tahu bahwa
kita itu adalah seorang muslim. Maka dikatakan al-muslim, seorang muslim itu adalah man salima muslima, ya. Seorang muslim itu adalah seseorang yang orang muslim lainnya itu apa? Terjaga. Ya, man salima muslima min yadihi, ya, kemudian walisanihi. Jadi katakan atau dikatakan kita itu muslim, seseorang itu dikatakan muslim ketika muslim lainnya itu terjaga dari lisannya dan juga dari perbuatannya atau dari tangannya serta kekuasaannya. Nah, kemudian merujuk kepada ayat ini, maka kita sebagai seorang muslim sama sekali tidak boleh untuk ada dalam diri kita, dalam hati kita rasa dengki, rasa sirik, rasa iri, bahkan sampai melakukan tindakan menyakiti saudara kita, baik dengan lisan kita atau mungkin dengan kekuasaan kita, dengan tangan kita, ya. Apalagi kita sampai puas, kita sampai senang, kita sampai bangga, ya, senang ketika melihat orang lain susah, ya. Kemudian ketika lihat orang itu bahagia, lihat orang itu berjaya, lihat orang itu mungkin mendapatkan karunia, anugerah rezeki, kita menjadi susah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka pemirsa sekalian, ya, cara ini yang paling penting, ya. Cara bagaimana agar kita terhindar dari rasa dengki, rasa sirik dan rasa atau perbuatan menyakiti orang lain, maka yakin dari sabda Nabi SAW, al-mu'min akhul muslim, atau al-mu'min akhul mu'min, al-muslim akhul muslim. Ya, seorang mukmin, seorang muslim itu adalah saudara muslim yang lainnya. Ya, sudu ba'dukum ba'dha, ya, saling menopang saat musibah datang, saling kita merasakan kesenangan ketika orang lain juga senang. Dan kemudian di sana ada unsur tidak boleh, ya, mencederai, tidak boleh menyakiti. Karena apa? Bahwa darah, kemudian juga kehormatan, harta muslim lainnya itu adalah haram. Nah, termasuk di sini juga sebenarnya orang-orang non-muslim, ya, kita tidak boleh menyakiti mereka, tidak boleh dengki dalam makna tidak suka dengan mereka karena tanpa adanya sebab. Nah, dari sini pemirsa sekalian, kita mulai dari memahami, ya. Jadi ketika tadi ditanya bagaimana caranya agar kita itu terhindar dari rasa dengki, ya, senang menyakiti orang lain, atau mungkin kadang kita nggak sengaja menyakiti orang lain. Maka yang pertama adalah kuatkan keyakinan kita, akidah kita, bahwasanya kita itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia, semua makhluk itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, sehingga memiliki derajat yang sama. Ya, tidak ada keutamaan Arabi dengan Ajami, tidak ada keutamaan satu suku dengan suku yang lainnya illa bittaqwa, kecuali dengan ketakwaannya. Itu yang pertama, ya. Jadi meyakini, menguatkan keyakinan kita bahwa kita ini seorang hamba, kita itu adalah hamba, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh makhluk itu adalah hamba dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita memiliki derajat yang sama. Kemudian kita juga harus meyakini bahwasanya semua yang ada pada kita, pada orang lain, pada semesta, pada makhluk-makhluknya ini adalah takdir dan kuasa dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga seseorang yang mungkin mendapatkan rizki yang lebih, seseorang mungkin mendapatkan anugerah kedudukan yang lebih, ya, maka kita tidak boleh dengki karena itu menjadi rizkinya. Kita insya Allah memiliki juga rizki yang lainnya, dan kita juga tidak boleh menyakiti orang lain, ya. Karena apa? Karena mungkin karena kita pernah disakiti mungkin. Nah, tidak boleh seperti itu, ya. Kemudian juga mungkin kita juga naudzubillah, ya, ketika dengan sengaja gitu, ya. Yang tidak sengaja pun ini perlu berhati-hati, terutama nanti dalam konteks ketika kita menjadi seorang pemimpin. Jangan sampai kita itu menyakiti bawahan kita, menyakiti teman sejawat kita, ya, baik itu disengaja ataupun tidak. Caranya atau mungkin bagaimana mengantisipasinya, ya, maka dengan memperhatikan, ya, bagaimana syariah Islam, bagaimana adab dan etika di dalam Islam. Sehingga setelah keyakinan itu ada dalam diri kita, ditambah dengan kita melaksanakan seluruh syariat Islam kita, kemudian juga dengan menghiasi diri kita dengan adab dan etika Islami, dan terus, ya, memperbaiki mujahadah, ya, mujahadah fi sabilillah, ya, bersungguh-sungguh terus memperbaiki diri kita, ya, ketika melakukan kesalahan kita bertaubat, kita beristighfar, kita kembali lagi, ketika kita melakukan kesalahan lagi kita terus kembali lagi, ketika mungkin tidak sengaja menyakiti orang lain
lain maka kemudian meminta maaf kepadanya, apalagi kalau sengaja kemudian maka kita lebih lagi untuk meminta maaf kepadanya, mohon kehalalannya, sehingga dengan itu dan juga kita selalu memberikan hadiah kepada mereka, dengan itu maka kita akan terbebas dari rasa dengki kepada manusia, kita tidak ada lagi rasa ingin menyakiti orang lain. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hati yang baik, yang bening, sehingga tidak ada dalam diri kita rasa dengki kepada manusia muslim yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.